Lukas pasal yang ke-15. Ya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Tapi kita nggak usah membaca semua ya Bapak Ibu. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-14 saja sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 19. Oke, baik, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sambil Bapak Ibu melihat Alkitab Bapak Ibu, menyimaknya dengan baik ya. Demikian bunyi firman Tuhan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perut babinya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 15, Lukas pasal 15 ada satu cerita yang sangat menarik ya. Yang mungkin pasti kita tahu mengenai anak yang hilang dan dia kembali. Kalau kita melihat Bapak Ibu di sini, ayat ini ada satu yang bisa kita renungkan. Bagaimana pengharapan dari seorang anak ini kalau misalnya dia mengharapkan itu terjadi angkanya itu di 5. Tapi yang justru dialami, dirasakan oleh dia itu angkanya 9. Sama aja kalau misalnya ya Bapak Ibu Saudara, kita ini berharap bahwa kita mengalami kenaikan gaji dari UMR anggaplah 3 juta, 3,5 atau 3,8 juta ya. 3 juta kemudian gaji kita itu justru naik bukan hanya menjadi 3 juta tetapi menjadi 5 juta atau menjadi 6 juta. Nah pasti itu adalah hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita semua menginginkan hal seperti itu. Bahwa apa yang kita harapkan dan terjadi kenyataannya itu melebihi dari yang kita harapkan. Dan kita sangat suka dengan hal itu. Nah ini menjadi pintu masuk untuk kita bisa memahami betapa sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita itu bisa melebihi apa yang kita harapkan. Mari kita melihat ya Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu cerita ini cerita yang mungkin dari sekolah minggu diceritakan kepada kita ya. Bapak Ibu Saudara seorang anak usianya udah 12 tahun, kemudian dia minta hartanya kepada orang tuanya, habis itu dia menghabis-habiskannya hartanya itu, setelah itu dia jadi miskin kembali. Pada masa itu ada budaya orang Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudara, seorang anak yang usia 12 tahun itu dia bisa minta harta. Jadi ini bukan seorang anak yang durhaka minta warisan kepada orang tua. Itu biasa di dalam tradisi Yahudi, seorang yang usianya 12 tahun itu udah bisa minta warisan sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat sekarang ya, anak-anak itu kelas 6 SD atau kelas 1 SMP udah bisa minta, Pak, mana tanah yang jadi punya saya gitu. Mana yang menjadi harta saya gitu. Boleh enggak saya minta? Nah pada masa itu tradisi orang Yahudi boleh. Itu biasa gitu ya Bapak Ibu. Makanya kalau kita melihat kisah ini, akhirnya ayahnya itu menyerahkan harta yang harusnya menjadi warisan bagi si anak ini. Nah kemudian anak itu, kalau kita membaca secara keseluruhan mulai ayat yang ke-11 itu Bapak Ibu akan melihat di sana bagaimana dia menghambur-hamburkan uangnya, dia menghabiskan uangnya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau di Alkitab dibilang begini, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya.
hidup berfoya-foya itu pada masa itu ya. Bapak Ibu kalau kita lihat kembali dulu ke konteks terjadi pada masa itu. Dia bisa saja melakukan berbagai macam kejahatan. Berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang bisa dilakukan pada masa itu. Entah dia bermain judi, entah dia mungkin dengan bermain perempuan ya. Agak sulit juga ngomong bermain perempuan itu perempuan kayak mainan. Tapi Bapak Ibu kan tahu istilah itu ya. Jadi dia melakukan banyak kejahatan sehingga yang terjadi adalah bahwa uangnya habis. Kalau kita lihat sekarang ya, banyak orang itu bisa terjerumus di dalam berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan. Mungkin bisa saja dia masuk di dalam lumpur dosa itu. Entah itu mungkin dalam kehidupan seksual yang tidak kudus ya Bapak Ibu. Atau mungkin juga dia terlibat dengan narkoba. Atau mungkin terlibat dengan kejahatan yang lain. Biasanya kalau uang banyak itu wah rasanya ingin menghabiskannya itu satu niat yang muncul dalam kehidupan kita. Ada pendapat begini, uang itu sebesar gunung apapun kalau dia akan digali sedikit, lama-lama dia habis. Makanya orang bilang gini, kalau punya uang 1 miliar itu ya Bapak Ibu Saudara, menghabiskannya itu gak perlu waktu 1 bulan sebenarnya. Kita bisa menghabiskan uang tersebut dalam waktu mungkin 1 minggu. Jadi uang itu nggak banyak nilainya, makanya nilai dari uang itu sebenarnya menjadi sesuatu yang normatif ya bagi setiap orang gitu. Bisa saja dia memaknai ini banyak, bisa sedikit. Nah kembali ke cerita tentang anak ini, bagaimana dia memboroskan hartanya, dia melakukan berbagai kejahatan, dia melakukan berbagai dosa, yang akhirnya uangnya habis. Nah ketika uangnya habis ya Bapak Ibu, terus Alkitab itu bilang juga muncullah tiba-tiba kelaparan di negeri itu. Dan apa yang terjadi pada orang ini? Dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa, kemudian dia bekerja. Pekerjaannya adalah memberi makan babi. Alkitab mencatat begini, bahkan waktu dia minta makanan babi aja untuk dia makan, tidak diberi. Ada yang pernah lihat makanan babi? Ada yang pelihara babi di rumah? Maksudnya di samping rumah? Nggak ada? Atau Bapak Ibu pernah lihat kandang babi? Pernah? Siapa yang pernah lihat kandang babi? Jadi kandang babi itu kan wah pokoknya baunya tuh biar kita semprot dengan pengharum apa wah. Pokoknya baunya sangat khas gitu ya. Sangat khas kandangnya itu baunya. Nah bagaimana dengan makanan babi? Dulu saya ingat kalau nggak salah tahun berapa ya waktu saya SD. Di ujung jalan Aminah Syukur tuh sering ditumpuk makanan babi. Ada nggak yang pernah tahu sekitar tahun 80-an. Di ujung jalan yang sekarang menjadi dealer Yamaha itu. Di ujung situ tuh. Sering ditumpuk makanan babi yang ditaruh di drum-drum itu. Wajib untuk ngelihat itu ya, saya kan masih SD Bapak Ibu Saudara. SD saya juga di depan sini. Jadi ngelihat itu, pokoknya itu betul-betul ya mirip-mirip bubur Manado lah. Bentuknya. Jadi macam-macam gitu dia, wah seperti itu. Jadi mau lihat itu aja, wah baunya itu aja. Kita bisa bayangkan ya anak ini gak punya uang. Mau makan makanan yang itu aja gak dikasih orang. Kalaupun itu dikasih orang untuk dia makan. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya anak ini. Sampai dia harus makan makanan yang seperti itu. Ya ada beberapa faktor Bapak Ibu Saudara. Bisa saja karena memang Alkitab menceritakan pada saat itu terjadi kelaparan di negeri itu. Sehingga mungkin makanan susah. Tapi makanan babi ini. Kita ngomong makanan babi ini bukan kue talam. Makanan babi yang dilihat aja, ya. Jangankan makanan babi, bubur Manado aja saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan bubur, semua bubur. Bagi saya yang makan bubur tuh orang sakit. Makanya kalau saya makan bubur, aduh apa kenyangnya makan bubur itu ya. Bayangkan makan bubur itu saya kunyah bubur. Saking nggak bisa makan. Suatu saat saya makan Eloy
Eloy itu kalau orang Toraja kapurung. Nah, saya makan Eloy itu di utara Kalimantan. Makan itu kayak lem. Gak ada kerjaan memang kita ya, lem dimakan. Saya makan, saya kunyah Bapak Ibu, lengket semua di gigi. Nah begitu aja rasanya, aduh kok lihat makanan ini, padahal itu makanan enak. Ya bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan kapurung, pasti kalau makan gitu. Dalam hati saya tidak bisa makan. Kayak waktu lihat kapurung tuh saya ingat di kantor pos zaman dulu itu, yang lemnya satu toples besar itu, mungkin itu ya dulu yang dibuat. Ini makanan babi loh. Makanan yang betul-betul rasanya, wah kok seperti itu? Susahnya si anak ini. Nah kalau kita pun dalam keadaan yang terpuruk, kita tertekan dan sebagainya itu Bapak Ibu Saudara, pastilah kita punya harapan. Kita punya doa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya menginginkan sesuatu, saya ingin terjadi sesuatu di dalam kehidupan saya. Sama seperti anak ini. Kemudian dia menaruh sebuah pengharapan. Kalau kita melihat di sana ya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-18 itu, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku ini memang orang berdosa. Aku berdosa terhadap sorga, aku berdosa terhadap Bapa. Nah jadikan aku budak. Jadikan aku orang upahan Bapa. Jadi anak yang terhilang ini, yang gak punya apa-apa itu, dia berharap kepada bapaknya. Bukan lagi berharap menjadi anak, diangkat anak kembali, diberikan tempat yang terhormat. Tapi dia hanya berharap jadi orang upahan. Karena dia berpikir begini, ketika dia lihat makanan babi itu, dia berpikir orang upahan ayahku aja punya makanan yang enak. Maka aku ingin kembali kepada ayahku. Nah kita tahu semua cerita tentang anak yang hilang ini sebenarnya bukan menggambarkan sosok seorang bapa atau manusia, tetapi menggambarkan tentang Allah itu sendiri. Jadi ketika dia berharap seperti itu ya Bapak Ibu, saya mau pulang walaupun saya nggak dianggap anak, nggak apa-apa. Saya dianggap budak, saya dianggap orang upahan ayah saya. Itu sudah baik karena mereka punya tempat tinggal yang baik, punya makanan yang baik. Dia hanya punya harapan seperti itu. Kita pun ya terkadang Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang terpuruk di dalam kehidupan kita. Gak punya rumah, kita berdoa Tuhan, tolong biar rumahnya sederhana saja Tuhan. SSS. Yang penting saya bisa bersama dengan keluarga. Tapi waktu kenyataannya Tuhan tidak hanya memberikan kita rumah yang sederhana. Tapi Tuhan memberikan kita rumah yang layak. Wah itu betul-betul sesuatu yang di luar dari pemikiran kita. Sama seperti anak ini Bapak Ibu. Ketika dia hanya berharap menjadi seorang upahan, seorang budak ayahnya. Tapi yang terjadi melebihi daripada itu. Apa yang terjadi kepada anak ini? Nah ayat 22-24 saya bacakan kembali untuk kita. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Berharap hanya jadi orang upahan. Tapi waktu dia kembali kepada bapaknya, dia menerima sesuatu yang di luar dari harapan dia, yang melebihi dari harapan dia. Ayahnya bilang sama anak-anaknya, sama orang upahannya, bawa jubah yang terbaik, pakaikan dia pakaian yang terbaik. Nah pada masa itu orang itu punya baju 3 lapis. Yang pertama namanya pakaian dalam.
Underwear Bapak Ibu, jangan berpikir kayak underwear kayak sekarang kita ya. Jadi underwear itu sama dengan sebuah kain tipis yang dipakai dari atas sampai ke bawah. Setelah itu ada pakaian, nah pakaiannya juga sama seperti itu, sama seperti underwear, dipakai dari atas sampai ke bawah. Setelah itu baru dia pakai jubah. Anak ini dipakaikan pakaian yang terbaik, kemudian dia diberikan jubah yang indah. Yang paling menjadi catatan penting dari hal ini ketika ayahnya itu mengenakan cincin pada jari anaknya. Pada masa itu, cincin itu merupakan lambang kehormatan. Ketika seorang akan memberikan kehormatan kepada orang lain, bisa saja disimbolkan dengan cincin. Bisa juga cincin itu melambangkan sebuah kepercayaan. Pada masa itu ketika orang mempercayai seseorang untuk bertindak atas nama dia, dia bisa memberikan cincinnya. Sehingga orang itu tinggal bawa cincin. Ini cincinnya tuan, ini cincinnya raja. Bahkan masa lalu kalau Bapak Ibu suka film Kolosal itu, jadi cap itu dengan ujung mata cincin itu ya, Bapak Ibu Saudara. Dia diberikan kehormatan. Dia diangkat kembali menjadi anak. Bahkan diadakan pesta Bapak Ibu Saudara. Pestanya ini ayahnya bilang begini, anakku yang sudah mati hidup kembali. Dia minta kepada orang upahannya, cari lembu-lembu yang terbaik. Mari kita berpesta. Ayahnya menggambarkan kesenangan yang luar biasa yang dia alami. Dan dia memberikan kehormatan kepada anak itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harapan kita hanya berharap di angka yang 5. Tapi Tuhan bisa memberikan 7, Tuhan bisa memberikan 9. Allah bisa memberikan lebih dari yang kita harapkan. Sama yang terjadi dengan anak ini. Dia berharap hanya menjadi orang upahan bapaknya. Tapi bapaknya mengangkat dia kembali menjadi anak dan memberi kehormatan kembali kepada anaknya. Allah bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kenapa ya Bapak Ibu Saudara itu bisa terjadi? Apa yang membuat yang kita alami, yang kita dapatkan itu lebih dari yang kita harapkan? Nah, saya ingin kita melihat dulu dari perspektif dari si ayah yang merupakan gambaran dari Allah itu ya. Ayat yang ke-20 bilang begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anak yang bungsu. Perhatikan kalimat itu berikutnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu, apa di situ ditulis? Dia lari. Habis dia lari, dia mendapatkan anak itu. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia peluk anaknya. Habis itu dia cium anaknya yang bau babi itu. Orang kerjaannya beri makan babi. Pasti bau Bapak Ibu Saudara. Tapi menarik untuk kita lihat. Kenapa ayah ini bisa menjadi pribadi di luar dari dugaan yang kita bayangkan. Coba sekarang kita kembali mendarat di bumi sebagai manusia yang normal ya. Kalau bapak-bapak atau saudara ini. Ada seorang yang menyakiti kita. Yang betul-betul berbuat tidak menyenangkan bagi kita. Kemudian dia pergi. Misalnya sajalah kita kembali ke seperti ilustrasi anak yang hilang ini. Anak kita yang durhaka, yang kurang ajar dan sebagainya itu ya. Yang sudah mempermalukan orang tua, menghabiskan hartanya orang tua. Orang tuanya dari kaya sampai miskin. Saya punya teman loh Bapak Ibu. Ayahnya itu punya toko kelontongan yang sangat terkenal di kota ini. Habis bis gara-gara dia. Gara-gara judi dan perempuan. Habis bis. Dari punya satu tempat jualan yang representatif. Di tempat yang ideal. Punya rumah yang bagus. Habis semua. Sampai
akhir dari hidup orang tuanya, dia tuh harus tinggal di rumah kontrakan yang murah. Kalau mau cari rumah kontrakan yang murah, cari di daerah banjir. Betul kan? Pasti murah. Ini sama dia. Dia bilang kalau hujan banjir. Dulu saya ingat, orang lain belum punya mobil, dia sudah punya mobil bapaknya. Habis. Bayangkan anak ini, kalau itu anak. Terus dia datang kembali kepada kita. Apakah kita bisa bangkit? Kita berlari, kita peluk dia. Mungkin kalau saya bangkit lari pakai bawa kayu. Kalau saya gitu kan. Ya mungkin kalau Bapak Ibu juga berpikir. Siapa yang sakit hati? Mungkin kita bisa berperilaku seperti itu dan orang lain bilang, oh ya wajar anak ini betul-betul keterlaluan. Orang lain bilang, iya wajar saja ayahnya marah seperti itu. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara, Allah yang diperumpamakan dengan ayah di dalam firman Allah ini. Dia waktu melihat anak itu dari jauh, kemudian dia berdiri, dia lari lagi. Saya pikir kenapa lari? Kok kayak enggak ada harga diri seorang ayah, anak datang, anak yang betul-betul dalam tanda kutip itu yang betul-betul kurang ajar itu datang, ya pura-pura dulu, nggak usah lari gitu. Tapi itulah yang ditulis oleh Alkitab. Makanya waktu saya ingin memberi judul poin ini, saya bingung memberi judul siapa pribadi itu, bagaimana menggambarkan pribadi yang unik itu. Saya coba jadi diri saya. Bisa enggak ya saya seperti itu? Mungkin bisa. Saya bisa mengampuni. Tapi saya enggak akan berlari untuk peluk dia. Kan kita akan bilang gini, kamu yang salah, maka kamu yang harus minta maaf. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ayahnya berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya hanya bisa mendeskripsikan pribadi itu menjadi Allah yang lebih. Saya enggak punya kosakata lain untuk menggambarkan karena saya coba membayangkan jadi seorang yang baik hati. Saya enggak mungkin juga melakukan hal itu. Dia berlari, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dikenakan jubah yang terbaik, dia bikin pesta. Tapi itulah Allah kita. Dia melakukan lebih dari yang kita bayangkan. Kita mungkin kotor, kita datang kepada Tuhan. Tuhan saya berdosa. Mungkin kita takut Tuhan marah. Tapi di gambaran ini Allah menyatakan dirinya sebagai satu pribadi yang tidak pernah kita bayangkan. Dia memberikan lebih dari yang kita harapkan. Makanya saya tulis di situ ya Bapak Ibu. Allah yang lebih itu, dia lebih baik dari kebaikan yang kita pikirkan. Kalau Anda pernah bertemu dengan orang yang baik sekali, bukan baik aja ya, baik. Kalau orang sudah bilang baiknya itu minta ampun. Allah lebih dari itu. Kalau kita pernah dikasihi dengan sangat baik oleh orang lain, maka kasih yang Allah berikan kepada kita lebih dari kasih itu. Bahkan dia Allah yang lebih peduli dibandingkan kepedulian yang bisa kita rasakan. Sulit untuk menggambarkan pribadi ini, mendeskripsikannya dengan satu kalimat, siapa dia. Karena luar biasanya Allah itu baik. Dan itu yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bisa menerima lebih dari yang kita harapkan. Karena dia begitu luar biasa. Dia Allah yang lebih. Allah yang begitu mengasihi kita. Makanya kita gak perlu menjadi takut untuk berharap. Untuk kembali kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan,
Kita orang yang berdosa, kita jatuh dalam lumpur dosa, kita melakukan kejahatan. Mari datang kepada Tuhan. Allah bisa berikan lebih dari yang kita pikirkan, Bapak. Dia menerima kita lebih dari harapan seseorang itu menerima kita. Mungkin kita berharap ayahnya menerima dia, mengangkatnya menjadi orang upahan. Itu sudah baik bagi dia. Tapi yang dilakukan ayahnya lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mau belajar bersama ya. Bahwa jangan pernah berhenti untuk berharap hanya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita. Sejauh manapun kita terpuruk. Sebesar apapun dosa kita. Allah lebih dari yang kita pikirkan. Dia bisa melakukan sesuatu lebih dari yang kita minta, kita harapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada tantangan juga yang kita bisa lihat dari cerita ini. Nah, ada seorang pelukis asal Belanda. Namanya itu Rembrandt. Ini lukisan Rembrandt di abad 16. Cerita tentang anak yang hilang. The Return of the Prodigal Son. Anak yang hilang digambarkan sama Rembrandt. Memang kita kenal ya beberapa tulisan atau kisah di Alkitab itu dilukis oleh orang-orang dari Eropa. Termasuk The Last Supper itu ya Bapak Ibu. Perjamuan terakhir itu kan kita tahu lukisan Leonardo da Vinci itu. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya duduk di meja. Ini ada meja, ada makanan. Nah itu bukan budaya Yahudi dalam perjamuan. Jadi budaya Yahudi itu lesehan. Jadi sampai mereka baring begini ada bantal yang kayak di kafe-kafe sekarang itu. Duduk gitu. Nah itu tradisinya. Sebenarnya begitu harusnya. Tapi ya yang gambar orang Eropa ya dia membudayakannya orang Eropa. Nah tapi yang menarik dari lukisan ini digambarkan. Kenapa Rembrandt ini menggambarkan si sulung ini? Dengan satu pandangan yang tidak suka dengan bungsu. Dia tidak suka ayahnya memeluk si bungsu. Terkadang begini Bapak Ibu Saudara. Tantangan kita itu bukan hanya dari kuasa jahat untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Justru dari si sulung. Dari orang yang dianggap rohani di gereja. Waktu lihat seseorang yang berdosa tiba-tiba datang ke gereja. Dia mulai katakan itu orang yang berdosa. Dia sudah melakukan kejahatan. Dia loh berselingkuh. Dia mencuri. Mata kita tajam menatap dia datang ke gereja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tulisannya KPK, 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 korupsi. Mata kita tajam melihat, tasnya ini pasti tasnya ini. Gak mungkin gajinya aja UMR. Bisa beli tas Coach. Saya juga gak tahu tas Coach itu. Istri saya ada tapi bukan dibeli dikasih orang. Gak mungkin harga tas dia beli gajinya lebih dari sebulan. Wah kita mulai menghakimi. Wah ini orang ini gak pernah ke gereja. Waktu datang, oh bagus ya kalau gitu kamu sering ke gereja dong. Ingat Tuhan, jauhi dosa. Kadang-kadang di gereja banyak anak sulung yang membuat si bungsu takut datang ke gereja. Karena dia akan dihakimi. Anak sulung marah ketika ayahnya mengadakan pesta. Anak sulungnya dengar keramaian dan kemudian bawahannya bilang, adekmu kembali dan ayahmu bikin pesta. Dia marah sekali Bapak. Kadang kita juga jadi anak sulung. Lihat anggota keluarga kita yang lama jauh dari Tuhan. Tiba-tiba dia datang ke gereja, dia menangis. Kemudian kita bilang air mata buaya. Mulai menghakimi Bapak. Ini gara-gara si Rembrandt ini sih nulis. Gini. Kan di Alkitab juga nggak ada. Tapi menarik untuk kita merenungkan ini ya. Allah yang baik itu yang menerima kita apa adanya. Dia memberikan lebih dari yang kita harapkan. Dia nggak lihat lagi kita itu bau babi, bau dosa.
terpuruk di dalam dosa, dalam kesalahan. Dia nggak lihat lagi. Yang lihat justru si sulung. Yang protes justru si sulung. Ayahnya nggak apa-apa. Ayahnya yang punya segalanya nggak apa-apa. Dia menerima dengan baik. Tapi si sulung yang protes. Coba Bapak Ibu bilang sama kanan kirinya, jangan jadi si sulung. Walaupun Bapak Ibu anak sulung. Saya sekarang anak bungsu Bapak Ibu, karena adik saya nggak ada, jadi saya yang bungsu. Kalaupun ya Bapak Ibu Saudara, anak sulung itu nggak suka dengan kita. Tapi jangan pernah berkecil hati. Karena Allah bisa memberikan lebih dari yang kita harapkan. Apapun keberadaan kita. Mari kita simpulkan. Allah adalah pribadi yang tidak dapat kita pikirkan dan rasakan dengan akal dan perasaan manusia. Dia melebihi semuanya itu. Karena itu kita dapat menaruh harapan kepada Allah. Dan Allah sanggup melakukan lebih dari yang kita harapkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu.